Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul Maruti Nagar Police Station atau lebih dikenal dengan singkatan MNPS. Dibintangi oleh Farah Laksmi, Sarat Kumar, dan Araf, garapan sutradara Dayal Padmanabhan, dan dirilis pada tahun 2023. MNPS mengisahkan tentang misteri kematian seorang pemuda yang melibatkan oknum polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Eits, tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, aku mau kenalin rangkaian produk skincare dulu nih gengs. Buat kalian kaum hawa yang ingin tampil cantik, glowing, dan mempesona, kini telah hadir 6 jenis produk selfie brightening skincare yang aman digunakan semua kalangan karena sudah memiliki izin BPOM. Nah, penasaran kan sama produknya? Makanya, langsung kepoin aja dengan cara cek link yang sudah tertempel di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu pada tanggal 27 Januari 2023, tepat pukul setengah 11 malam di Chennai, Jai yang sedang berkendara mendadak berhenti saat menerima panggilan dari kekasihnya. Tapi kemudian Jai menutup panggilan itu sebab ia mendengar seseorang meminta tolong. Pemuda itu lalu mengintai apa yang terjadi di balik tembok. Betapa terkejut Jai saat melihat seorang gadis tengah dibawa secara paksa. Tak habis akal, ia merekam kejadian tersebut kemudian bergegas melaporkan hal janggal itu ke police station terdekat, yakni Maruti Nagar. Kebetulan Jai bertemu Guru Nathan, inspektur police station tersebut. Kepadanya Jai menceritakan apa yang telah dilihat dan kemudian berdua dengan sang inspektur, Jai menuju lokasi yang berada tak jauh dari pabrik kapas. Namun sebelum itu, Jai sempat menerima telepon lagi dari Archana, kekasihnya, yang langsung dipotong oleh sang inspektur. Setiba di sana, setelah sepintas lalu memperhatikan aktivitas ganjil kelompok mencurigakan tersebut, Guru Nathan mengajak Jai untuk masuk. Demi menjaga keselamatan Jai selaku warga sipil, Guru Nathan meminta Jai menunggu di depan. Semua terkejut melihat kedatangan sang inspektur. Namun, tak lama momen menegangkan itu melebur menjadi momen keakraban. Ya, ternyata Guru Nathan kenal baik dengan mereka. Komplotan begundal yang dipimpin oleh preman bernama Naga Palavaram. Betapa terkejut Jai yang saat itu mengintai. Merasa nyawanya terancam, Jai pun bergegas menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi? Komplotan naga telah mengepungnya. Dalam upaya penyelamatan diri itu, Jai sempat mengirim pesan ke seseorang. Dan setelahnya, ia amankan handphone ke dalam sebuah pipa paralon. Namun malang nasib Jai, komplotan naga berhasil menemukannya. Dan mudah ditebak, nasib baik sepertinya enggan memihak pada Jai. Esok paginya, pada 28 Januari 2023, pasangan suami istri melaporkan kasus dugaan penculikan yang dilakukan oleh Naga, sang preman Maruti Nagar, terhadap putrinya sebab sebelumnya Naga telah meminta pasangan itu untuk menjual properti mereka secara paksa. Namun pasangan itu menolak dan Naga mengancam akan memaksa mereka melakukannya. Jadi mungkin dengan cara menculik putri mereka lah Naga membuktikan ancaman itu. Mendengar keluhan tersebut, sang inspektur menyarankan pasangan itu untuk menuruti perintah Naga. Dan begitulah cara Guru Nathan menjalankan bisnis gelapnya bersama sang penjahat kambuhan Naga Palavaram. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 27 Maret 2023 di alun-alun kota, pecah keributan yang terjadi antar dua pemuda, Bala dan Siwa. ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு வாங்க. மேடம் இவர்தான் மேடம் தேவலாம இவரங்க மேல கையிடுங்க. அவ்வளவுதான் பாத்துங்க நீங்க தான் ஊத்திடுச்சீங்க. என்ன பப்ளிக் பிளேஸ் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? Seorang polisi wanita yang saat itu berpatroli langsung mengamankan kedua pemuda tersebut. Polisi wanita tersebut adalah sub inspektur baru di tempat itu.
Bala selaku penyerang Siwa dijebloskan ke dalam buih, sementara Siwa selaku korban diminta menunggu selagi polisi menyiapkan dokumen FIR atau pelaporan. Tak lama datang Arafin yang melaporkan kehilangan dompetnya dan disusul oleh kedatangan Rames yang mengeluh telah kehilangan anjingnya. Saat ketiganya tengah melengkapi data, tiba-tiba Arafin menerima pesan dari Archana yang tak lain adalah sang sub-inspektur Marutinagar Police Station. Pesan tersebut juga dikodekan oleh Arafin kepada Siwa. Ingatkah kalian siapa Archana? அதில்ல அர்ச்சனா ஐயோ தம்பி சார் போன ஜெய் எங்க இருக்க? Ya, Archana adalah kekasih Jai. Archana, Jai, Bala, Arafin, dan Siwa sejatinya adalah teman sejak kecil. Mereka tumbuh di sebuah panti asuhan dan persahabatan kelimanya terjalin hingga sekarang. Bahkan antara Archana dan Jai terlibat cinlok alias cinta lokasi. Lalu apa maksud dan tujuan mereka berdrama di Marutinagar Police Station? Jadi, begini kisahnya. Eits, tapi sebelum lanjut ke alur cerita film MNPS, gak bakal bosan aku ngingetin kalian khususnya penggemar film horor untuk mampir ke channel SR Horror ya gengs. Channel ini adalah salah satu cabang channel SR Zona yang khusus mengulas film-film horor pilihan dan terbaik. So gengs, jangan lupa cek linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Jadi, pada malam kejadian malang itu menimpa Jai, setelah sempat bertelepon dengan Archana, Jai mengirim voice note di grup WhatsApp saat dalam persembunyian. Sebab itulah voice note Jai tidak jelas. Archana menghubungi ketiga teman lainnya untuk bertemu di panti asuhan lama mereka yang kini sudah tidak ditempati. Mereka memutar ulang rekaman tersebut namun belum juga mendapat kejelasan. Akhirnya, இதான் நாங்க கடைசியா பேசிட்டது. mereka memutuskan berpencar mencari Jai malam itu juga. Sayangnya hasil tetap nihil. Archana kemudian meminta bantuan Zahir, teman cyber kepolisiannya, untuk melacak nomor handphone Jai. Dan esok paginya didapatlah tracking nomor handphone Jai. அப்ப ஜெயோட நம்பர் ஹாட்டர் ஃபேக்டரி டவர் ரேஞ்சில தான் இருந்திருக்கு. Tracking tersebut menunjukkan bahwa Jai telah 2 kali mengunjungi pabrik kapas dan sebelumnya sempat mampir di Marutinagar Police Station. ஒரு மணி நேரம் ஜெயோட நம்பர் மாருதிநகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல. Zahir menyarankan Archana untuk meminta bantuan polisi Marutinagar guna mengusut kasus hilangnya Jai. Saat Archana menuruti saran Zahir, saat itulah Archana menunggu giliran hendak menghadap Inspektur Gurunathan yang tengah menangani kasus Pasutri yang kehilangan putrinya. Mulanya Archana tak memiliki firasat apapun, hingga ketika Gurunathan berbicara pada Aragyosami supaya menutup telepon, saat itulah Archana teringat nada suara yang sama seperti saat Jai terakhir kali bertelepon dengannya malam itu. அதில்ல அர்ச்சனா ஐயோ தம்பி சார் போன கட் பண்ணுப்பா. Dari situlah Archana curiga. Ia pun mengubah niat dan memutuskan untuk mengajukan transfer dari Tirunagar Police Station ke Marutinagar Police Station. Dan sepertinya keberuntungan berpihak pada Archana. Dengan senang hati, Gurunathan menerima pengajuannya. Setelah berbasa-basi, tak lupa Archana meminta nomor ponsel Gurunathan guna penyelidikan pribadinya. Diberikannya nomor tersebut pada Zahir dan meminta Zahir untuk melacaknya. Dan sesuai prediksi, Zahir menemukan aktivitas ponsel Gurunathan dan Jai sempat berada di lokasi yang sama. Ya, tadi malam telah terjadi sesuatu pada Jai yang melibatkan Gurunathan, naga, serta anak buahnya. Guna mencari kevalidan informasi, Archana meminta ketiga sahabatnya untuk menculik Senu, kaki tangan naga. Mereka membawa Senu ke suatu tempat dan membuat pria itu terpaksa mengatakan kebenaran mengerikan yang menimpa Jai malam itu. சொல்லிரு. டேய் நான் வழக்கம் போல ட்ராக்ல தூக்கி ஏறிக்கடா. சரிண்ணா. Betapa hancur hati Archana dan yang lain saat menyaksikan kenyataan bahwa akhir hidup Jai begitu mengenaskan. Setelah mereka kebumikan Jai secara layak, Archana bertekad untuk membalas dendam. Ia tak lagi percaya pada hukum.
Target pertama mereka ialah Senu. Namun ketika mereka kembali ke tempat penyekapan, Senu hilang. Seseorang telah membebaskannya. 4 sekawan itu menjadi murka. Akan tetapi esok paginya mereka mendapati media telah menyiarkan bahwa Senu ditemukan tewas di sebuah kebun binatang. Apa yang mereka rencanakan telah dilakukan orang lain. Tapi itu semua tak penting bagi mereka, sebab yang terpenting adalah membinasakan target selanjutnya. Sayangnya mereka akan susah melenyapkan Guru Nathan dan Naga dalam waktu yang bersamaan. Karena itulah mereka merancang akan lebih dulu menghabisi Guru Nathan. Dan begitulah selama 2 bulan bergabung di Marutinagar Police Station, Archana terus mengamati gerak-gerik sang inspektur. Dalam prosesnya, Archana membagi tugas. Ia tak bisa melakukannya seorang diri. Sebab itulah ketiga sahabatnya kini berada di Marutinagar Police Station, pun dengan posisi yang telah dirancangnya. Rencananya begini, Archana akan menyelipkan senpi ilegal yang diberikan pada Arafin. Lalu pada saat yang ditentukan dan Guru Nathan tiba, Archana akan membawa file yang ditandatangani Guru Nathan, dan tepat pukul 8 malam, Siwa akan mematikan sekring listrik, membuat police station padam. Tapi Archana akan menyalakan senter ponselnya guna memberi tanda pada Bala untuk menghabisi Guru Nathan yang duduk tepat lurus di depan selnya dengan senpi yang akan diberikan Arafin. Kemudian Arafin akan mengambil senpi lalu berlari keluar dan menyembunyikan senpi tersebut di got dan secepat mungkin kembali karena listrik akan dihidupkan oleh Siva. Dan demikianlah hari ini rencana tersebut hendak mereka lakukan. Sesuai prediksi, malam itu Guru Nathan tiba. Tapi tak lama kemudian, Naga juga bertamu di sana. Sial, rencana mereka gagal. Sebab Naga tidak ada dalam list malam itu. Namun apa yang terjadi? Pukul 8, lampu police station padam. Dan tak lama terdengar 2 kali suara tembakan. Betapa terkejut mereka saat lampu kembali menyala. Guru Nathan dan Naga sama-sama terkapar tak berdaya dengan peluru bersarang di masing-masing bagian tubuh mereka. Lagi-lagi seseorang telah melakukan tugas Archana DKK. Kejadian itu sungguh ganjil. Mungkinkah hantu Jai yang melakukan balas dendam? Tim forensik pun dipanggil. Archana menghubungi ACP Selian. Naga dinyatakan tewas, sementara Guru Nathan sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Selian meminta kasus yang mencoreng nama baik kepolisiannya diusut tuntas. Bagaimana tidak, telah jatuh korban di kantor polisi. Jika tempat masyarakat mengadu saja tidak aman, lalu bagaimana dengan keamanan masyarakat di luaran? Selian pun memimpin penyelidikan. Beruntung saat sang ACP memeriksa isi tas Arafin, senpi tersebut telah diamankan oleh Archana sebelumnya. Anehnya, Rames, si pelapor anjingnya yang hilang, telah melarikan diri. Mungkinkah Rames pelakunya? Semua masih jadi tanda tanya. Selian mengizinkan Arafin, Bala, dan Ziva pulang dengan catatan mereka harus bersedia dipanggil kapan saja untuk penyelidikan. Esoknya semua anak buah Naga dikumpulkan di police station. Namun ada seorang yang tak hadir saat itu, yakni sopir sang preman. Selian curiga bahwa sang sopir tengah menyembunyikan sesuatu. Pria itu dipaksa untuk mengungkapkan rahasia dan akhirnya sebuah kesaksian dibeberkannya. Tadi malam, Naga memintanya menunggu di mobil saja dan saat lampu padam, ia mendengar 2 kali letupan peluru dan melihat seseorang lari keluar dari police station. Kemudian seorang lagi yang tidak mengenakan kaki membuang senpi ke dalam got lalu masuk lagi. Seketika Selian meminta Archana memanggil Arafin, Bala, dan Ziva mengenakan lagi pakaian semalam. Archana was-was, ia hubungi ketiga sahabatnya dan bertanya soal siapa yang tadi malam membuang senpi keluar. Sialnya Siva mengaku bahwa dirinya panik dan karena merasakan senpi terjatuh dan menyentuh kakinya, ia mengira rencana mereka telah terlaksana. Sebab itulah ia bergegas mengambil senpi kemudian membuangnya. Nah
Nasi telah menjadi bubur. Bagaimanapun kenyataan harus tetap dihadapi. Arjana menyarankan mereka untuk bersikeras mengaku tidak tahu apa-apa saat nanti diinterogasi. Nasib baik bagi ketiganya, sebab sang sopir yang menjadi saksi mata tunggal mengkonfirmasi bahwa bukan mereka bertiga yang keluar membuang Senpi tadi malam. Tapi sopir itu mengkonfirmasi bahwa benar pria pertama yang melarikan diri adalah Rames. Saat itu polisi telah berhasil membawa Rames, tapi Rames pun tidak terbukti telah melakukan penembakan. Dokter forensik menyatakan bahwa Senpi yang digunakan menembak Naga dan Guru Nathan berbeda. Alhasil setelah dilakukan pencarian, Senpi tersebut pun ditemukan. Dokter menyatakan bahwa Senpi itu bukanlah buatan India. Setelah Senpi ditemukan, seolah ingin kasus tersebut segera ditutup, Selian menghadap komisaris dan merundingkan penutupan kasus tersebut. Selian memberikan alasan yang sangat sederhana dan disetujui oleh komisaris. Semakin kesini, Arjana semakin curiga pada sang SCP. Siang itu seseorang mengirimkan tagihan kartu kredit Jai, dan saat diperiksa, salah satu transaksi menunjukkan bahwa Jai pernah pergi ke sebuah kafe. Teman-teman Jai curiga Jai menyembunyikan sesuatu dari mereka, sebab selama ini Jai selalu terbuka pada sahabatnya itu, termasuk memberitahu kemana dan dengan siapa ia akan pergi. Didatangilah kafe tersebut dan mereka meminta untuk memutar ulang rekaman CCTV pada hari Jai berkunjung sesuai yang tertera dalam tagihan kartu kredit. Dan betapa terkejut mereka saat tahu bahwa sesaat sebelum kejadian malang yang menimpa Jai bertemu Selian di situ. Menurut penjaga kafe, Selian kerap berkunjung ke sana. Bahkan sehari sebelum kejadian di Martinagar Police Station, Selian juga bertemu Naga dan Guru Nathan pada waktu yang berbeda. Kini benang merah telah ditemukan. 4 sekawan itu segera bertindak. Mereka membuntuti Selian dan menangkap basahnya saat berada di makam Jai. Selian tak bisa mengelak lagi bahwa ia memiliki hubungan dengan Jai. Kematian Jai membuatnya bertindak nekat menghabisi Senu, Naga, dan Guru Nathan. Sayangnya Guru Nathan hanya dalam kondisi kritis. Hubungan apakah itu? Jai sejatinya adalah adik kandung Selian. Ayah mereka adalah pensiunan polisi yang tegas dan jujur. Saat Jai kecil, musuh sang ayah membayar orang untuk membinasakan Jai, namun orang suruhan tersebut justru membawanya ke panti asuhan untuk membuat sang ayah terpukul. Belakangan orang yang telah memisahkan Jai dari keluarganya kembali mendatangi ayah Selian dan memberitahu kebenaran. Saat itulah pada 27 Januari 2023, sesaat sebelum kejadian naas menimpa Jai, atas perintah sang ayah, Selian menelusuri keberadaan Jai, lalu mengajaknya bertemu di kafe itu dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Namun Jai menolak secara halus dengan alasan bahwa ia tak kuasa menyampaikan berita gembira tersebut kepada para sahabatnya. Sebab selama 21 tahun ini, merekalah keluarganya. Merekalah yang selalu ada. Jai tak ingin menyakiti hati mereka atas fakta bahwa dirinya ternyata masih memiliki keluarga. அந்த வேதனைய நான் அவங்க தான் என் கூடயே இருந்திருக்காங்க 21 வருஷமா. Untuk itu Jai meminta Selian supaya tak lagi menghubunginya demi menjaga perasaan para sahabatnya. Tapi esok paginya sang ayah mendesak Selian untuk membawa pulang Jai. Selian pun menghubungi ponsel adiknya, namun ponsel Jai tidak aktif. Saat Selian hendak mengirim pesan pada adiknya itu, ia justru baru melihat pesan video yang semalam Jai telah kirimkan kepadanya saat dirinya sudah terlelap. Dalam video tersebut Selian melihat Senu. Curiga sesuatu yang tidak baik menimpa adiknya, Selian pun bermaksud mendatangi Senu, di mana saat itu ia melihat Arjana CS menculiknya. Selian langsung membuntuti mereka, mendengar pengakuan Senu hingga tiba di makam Jai. Sebelum mereka kembali, Selian sudah lebih dulu mengambil alih Senu menjadi tawanannya. Kematian Jai disampaikan kepada sang ayah.
Pria tua itu murka lalu memerintahkan Selian untuk tidak mengampuni para pelaku. Dan demikianlah akhirnya Selian menghabisi Senu. Bertepatan dengan hal tersebut, beberapa hari kemudian permohonan transfer Archana sampai di mejanya. Dan tanpa pikir panjang, Selian langsung meng-ACC-nya. Akan tetapi intuisi Selian mengatakan bahwa ada sesuatu di balik niat transfer Archana. Sebab itulah ia menyadap komunikasi ponsel teman-teman Jai hingga saat ini. Dan dari situlah ia tahu rencana mereka akan membalas dendam atas kematian Jai. Saat mereka ingin melenyapkan Guru Nathan dan Naga secara terpisah, Selian justru ingin melenyapkan keduanya di tempat yang sama. Itu sebabnya ia memanipulasi dan memprovokasi Guru Nathan dan Naga. Ia ajak keduanya bertemu di tempat yang sama dalam waktu berbeda. நாகாவை கூப்பிட்டு குருநாதனை எலிமினேட் பண்ண பிரெயின் வாஷ் பண்ண கெட்டது ரெண்டுத்துக்கும். இப்போதைக்கு அந்த அஸ்திரத்தை யூஸ் குருநாதனை கூப்பிட்டு நாகாவை எலிமினேட் பண்ண பிரெயின். Dan begitulah akhirnya aksi saling tembak antara Guru Nathan dan Naga terjadi. Sejatinya semua itu terlaksana atas permintaan sang ayah dan juga untuk melindungi kawan-kawan Jai dari jerat hukum. Kemudian timbul pertanyaan dari Archana. Jika saat kejadian Selian tidak di TKP, lalu siapa yang memainkan sekring lampu? Ternyata Arugia Samilah yang melakukan atas perintah Selian. Tiba-tiba terdengar teriakan sopir Naga dari jauh yang mengancam hendak membeberkan rahasia mereka. Tanpa mereka sadari, sopir Naga telah membuntuti dan mendengar pembicaraan mereka. Terjadilah aksi pengejaran hingga pria itu akhirnya menemui nasib malangnya. Tak lama kemudian, Archana menerima panggilan bahwa Guru Nathan tidak berhasil melalui masa kritisnya. Kini, lengkap sudah pencapaian misi balas dendam mereka atas kematian Jai. Dan film pun selesai.